Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan kepada kita semua dalam salah satu nasihat atau ungkapan yang beliau sampaikan. Kata beliau, orang mukmin di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka mereka selalu berbekal. Sedangkan orang-orang kafir di dalam menjalani kehidupan dunia ini, mereka bersenang-senang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nasihat ini begitu singkat, tetapi jika kita perdalam maknanya, maka kita akan memperoleh hikmah yang luar biasa dari nasihat yang singkat dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata beliau, seorang mukmin di dalam menjalani kehidupan dunia ini adalah selalu berbekal. Hal ini jika kita telaah lebih lanjut, karena memang orang mukmin ketika berada di dunia ini, maka sesungguhnya ada satu keyakinan dalam dirinya, bahwa dunia ini adalah perjalanan yang belum akhir, di mana nanti ada akhir yang mana kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang ada di dunia ini dan yang kita lakukan di dunia ini. Maka siapapun kita, di mana status mukmin kita itu berada dalam hati kita, maka di setiap saat harus kita jadikan sebagai bagaimana bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka bersenang-senang karena menganggap bahwa dunia ini adalah akhir dari perjalanan, karena menurut mereka tidak ada lagi kehidupan setelah dunia ini, sehingga di dunia ini mereka habiskan untuk bersenang-senang atau yang dikenal dengan hedonisme. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita tarik lebih lanjut, maka sesungguhnya kehadiran kita di muka bumi ini atau kehadiran kita di alam dunia ini sesungguhnya adalah bagaimana kita selalu berbekal dan berusaha untuk mendulur rahmat Allah dan juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita jalankan peran kita
Tentunya satu sama lain berbeda, profesi kita satu sama lain juga berbeda. Tetapi semua itu sesungguhnya adalah media untuk kita mengumpulkan bekal, yang bekal itu dapat mendownload rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang terjemah maknanya adalah Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, yaitu dari rahim ibu kalian, dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu. Kemudian Allah jadikan bagi kalian indera pendengaran, penglihatan, dan juga akal serta hati nurani, agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat di dalam ayat ini, setidaknya ada 3 hal yang Allah anugerahkan sebagai potensi untuk bagaimana kita ini mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, untuk kemudian bekal itu kita jadikan sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal yang pertama, modal yang pertama yang Allah berikan kepada kita adalah Allah jadikan bagi kita as-sam'a. Maka disinilah yang harus menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah pendengaran kita ini dapat mensupport sehingga bekal kita semakin hari semakin bertambah untuk menghadap kepada Allah? Sudahkah pendengaran kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, untuk kemudian hal yang baik itu langsung kita praktekkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita, yang mana itu akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah pendengaran kita gunakan untuk mendengarkan ilmu, termasuk ilmu itu tidak lain adalah bagaimana bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik, sehingga itu dapat mendownload rahmat dan ridha Allah, dan itu menjadi bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Allah siapkan al-absar, yaitu penglihatan. Maka pertanyaannya, sudah sejauh manakah penglihatan yang Allah anugerahkan kepada kita dalam rangka mendukung bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang terakhir, Allah siapkan bagi kita al-afidah, yaitu hati nurani serta akal fikiran. Maka sudah sejauh manakah kita gunakan untuk menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal ini bisa kita fahami karena di dalam penutup ayat ini, Allah menutup ayat dari firman-Nya di surah An-Nahl ayat 78 ini dengan ungkapan la'allakum tashkurun. Maka sesungguhnya menjadi pribadi yang bersyukur adalah bagaimana peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat dalam setiap hari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, boleh jadi antara satu orang dengan yang lain tentunya kita dianugerahi dengan hal-hal yang berbeda, dari sisi harta, dari sisi ilmu, dari sisi tenaga. Maka yang dinilai oleh Allah bukan seberapa banyaknya, tapi siapa yang terbaik dalam melakukan amal-amal tersebut. Itulah sebabnya di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi kita dalam kehidupan dunia ini diuji oleh Allah, siapa yang terbaik di antara kita ini dalam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini adalah ahsanu amala, yaitu yang melakukan amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Maka dari itu, untuk mencapai amal terbaik, disinilah diperlukan perangkat ilmu yang lagi-lagi kembali pada bagaimana kita ini semakin hari semakin berusaha menjadi lebih baik dibanding hari kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rahmat Allah senantiasa turun kepada kita, dan amal-amal salih kita semakin meningkat dan menjadi bekal terbaik untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
والله سبحانه يقول وبقوله يهتدي المهتدون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.